Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik channel ini. Pada saat ini saya akan menceritakan sebuah cerita tentang kisah cinta yang berasal dari mitologi atau cerita rakyat yang berasal dari India. Siapa yang tidak mengetahui cerita tentang Rama dan Sinta? Cerita yang sangat terkenal, cerita yang sangat populer bagi masyarakat yang ada di bagian Pulau Dewata Bali dan bagi pemuda-pemudi yang sangat menyukai tentang kisah percintaan. Untuk itu, saat ini saya akan menceritakan kisahnya, yaitu Ramayana. Cerita perjalanan dari Rama untuk Sinta. Nah, meskipun Rama dan Sinta ini berwujud manusia, tapi sebenarnya mereka merupakan titisan dari Dewa Wisnu dan Dewi Widyawati. Suatu kali di istana Ayodhya diadakanlah suatu acara pesta yang secara khusus diundang Raden Rama ini. Dan ternyata usut tujuan dari pesta ini diadakan yaitu karena ayahanda dari Rama yaitu Prabu Dasarata sangat menginginkan untuk Rama agar boleh segera menikah. Sehingga dia pun mengadakan pesta khusus untuk mengundang Rama ke istana Ayodhya. Karena Rama telah cukup umur, akhirnya ia pun dengan rencana dari Prabu Dasarata yang akan menggantikannya sebagai sosok seorang raja di kerajaan Ayodhya. Makanya sang Prabu Dasarata sudah sangat menginginkan untuk Rama agar boleh segera menikah. Nah, dan kebetulan pada saat itu diadakanlah suatu sayembara di kerajaan Mantili, di mana sayembara itu bagi siapa yang bisa mengangkat gandawah atau busur pusaka dari kerajaan Mantili akan diberikan hadiah. Hadiahnya berupa putri dari kerajaan tersebut, yaitu Putri Dewi Sinta. Sebelum Raja Dasarata menyuruh Rama untuk pergi ke Mantili untuk mengikuti sayembaranya, ternyata Prabu Dasarata telah mendapatkan pesan gaib dari para dewa bahwa bagi siapapun yang menikah dengan Dewi Sinta, maka hidupnya akan menjadi mulia. Sehingga sang Prabu Dasarata pun menyuruh Rama untuk bisa mengikuti sayembara tersebut. Setelah dia pun mendapatkan perintah dari ayahnya, Rama pun langsung bergegas pergi ke kerajaan Mantili, ditemani dengan salah satu adiknya, yaitu Laksmana. Yang diketahui, Rama memiliki 3 adik, yaitu Strukna, Bharata, dan Laksmana. Tetapi yang menemani Rama hanyalah Laksmana, karena Laksmana merupakan adik yang paling setia pada Rama. Nah, setelah meskipun Rama datang ke kerajaan Mantili yang paling terakhir, tapi dia tetap diberikan kesempatan karena mengingat bahwa banyak sekali ksatria dan raja-raja yang telah mencoba untuk mengangkat busur pusaka ini, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa untuk mengangkatnya. Maka biarpun Rama datang yang paling ke belakang diberikan kesempatan. Nah, setelah Rama memasuki gelanggang sayembara, ia pun mulai membacakan doanya kepada sang dewa. Setelah dia memanjatkan doa, dengan seluruh kekuatannya, dia pun mencoba untuk mengangkat busur raksasa itu. Dengan seluruh kesaktiannya, dia berhasil secara perlahan-lahan mengangkat busur itu, lalu dibentangkannya busur itu secara perlahan, dan dia mulai menarik dan akhirnya patahlah busur pusaka itu.
Dan akhirnya Rama lah yang menangkan sayembara tersebut. Maka dia pun mendapatkan putri kerajaan Mantili, yaitu Dewi Sinta, untuk dijadikan sebagai seorang istri. Dan mereka pun akhirnya menikah di kerajaan Mantili. Rama berjanji untuk mencintai serta melindungi Dewi Sinta. Dan Dewi Sinta pun berjanji untuk mematuhi dan mencintai Raden Rama. Setelah pernikahan mereka pun selesai, mereka pergi kembali ke kerajaan Ayodhya. Setelah Rama dan Sinta sampai di kerajaan Ayodhya, Sang Prabu Dasarata sangat gembira. Dia sampai membuat pesta yang sangat besar, pesta yang sangat meriah, sehingga banyak dari masyarakat di kerajaan dan orang-orang di istana datang beramai-ramai. Ternyata dengan tujuan juga, Sang Prabu Dasarata sudah sangat ingin agar Rama menggantikan dirinya sebagai sosok seorang raja. Akan tetapi, hal tersebut dicegat oleh salah satu istri dari Prabu Dasarata, yaitu Dewi Kekeyi. Nah, mendengar hal tersebut, malulah Sang Prabu Dasarata. Karena ternyata, dulu waktu akan menikahi Dewi Kekeyi, Dewi Kekeyi memberikan syarat kepada Prabu Dasarata, yang mana ketika Dewi Kekeyi melahirkan, anaknya lah yang harus menjadi seorang raja. Nah, dan syarat tersebut dipenuhi oleh Prabu Dasarata. Tetapi dia telah melupakan janjinya. Maka dengan berat hati ia pun menobatkan anak dari Dewi Kekeyi, yaitu Bharata, untuk menjadi seorang raja. Meskipun dari Bharata sendiri ia tidak ingin menjadi seorang raja, malahan dia lebih menginginkan kalau Rama yang menjadi raja. Tapi oleh karena keinginan ibunya, ia pun terpaksa harus menjadi seorang raja. Nah, setelah beberapa saat dinobatkanlah ia sebagai raja, maka meninggallah Prabu Dasarata akibat malu dan juga sakit hati yang dideritanya. Mencemaskan kekuasaan dari Bharata, Dewi Kekeyi masih sangat cemas bahwa bisa saja Rama dan Sinta mengganggu kepemimpinan dari dari Bharata. Akhirnya Dewi Kekeyi pun mengusir Rama dan Sinta dari istana selama 14 tahun lamanya. Mereka harus melakukan pengasingan diri di hutan selama 14 tahun lama. Rama merupakan seorang ksatria yang luhur. Akhirnya dia pun mematuhi akan perintah dari ibu tirinya tersebut. Dia pun pergi meninggalkan pakaian kesatrianya. Ia rela memakai baju rakyat jelata dan menjadi masyarakat biasa. Akhirnya dia membawa Sinta, diikuti adiknya Laksmana yang selalu mengikutinya. Mereka pun pergi ke hutan selama 14 tahun lamanya. Selama dalam pengasingan mereka, banyak sekali tantangan, cobaan yang mereka hadapi. Salah satunya ialah kedatangan dari Surpanaka, di mana dia datang karena dia sangat ingin menggoda Rama dan Laksmana. Ia pun berubah menjadi seorang sosok wanita cantik dan menggoda Laksmana. Nah, tanpa sengaja Laksmana mencabut pedangnya dan akhirnya melukai hidung dari Surpanaka. Akan tetapi Surpanaka melaporkan kepada kakaknya, yaitu Rahwana, bahwa ia telah dilukai oleh Rama dan Laksmana. Dengan sangat marah,
Rahwana datang kepada mereka. Setelah dia datang kepada mereka, dia melihat sosok Sinta yang sangat cantik. Akhirnya ia pun tergoda dan ingin menjadikan Sinta sebagai istrinya. Dia pun memiliki cara, yaitu dia menyuruh salah satu pelayannya untuk menjadi kijang emas yang berlari di hutan tempat di mana Rama, Sinta, dan Laksmana tinggal. Ketika Dewi Sinta melihat rusa itu, ia pun ingin memilikinya dan merawatnya. Ia pun menyuruh Rama untuk menangkap rusa tersebut. Akhirnya Rama pergi untuk mencari rusa tersebut. Setelah beberapa saat, Rama pun memanah kijang ini dan akhirnya kijang ini terkena. Akan tetapi kijang ini bersuara seakan-akan dan seolah-olah suara dari Rama meminta tolong kepada Sinta dan Laksmana untuk cepat segera menolongnya. Akan tetapi Laksmana tidak percaya bahwa suara tersebut suara dari Rama. Akan tetapi dengan desakan dan paksaan dari Sinta, akhirnya Laksmana pun pergi untuk mencarinya. Akan tetapi sebelum pergi, Laksmana menggambar garis di pinggiran tempat tinggal mereka dan memberitahukan kepada Dewi Sinta bahwa ia tidak boleh keluar dari garis atau lingkaran yang ia buat karena lingkaran tersebut telah dimantrai. Nah, setelah perginya Laksmana, tak lama beberapa saat Rahwana pun berubah menjadi seorang sosok pendeta atau petapa, datang dengan alih-alih ingin meminta persembahan kepada Dewi Sinta. Tetapi Dewi Sinta tidak mau untuk keluar dari lingkaran tersebut. Sang pendeta pun yang berkedok Rahwana menjadi marah dan membentak Sinta. Akhirnya Sinta memberanikan diri untuk keluar. Setelah dia keluar, Rahwana pun dengan sigap langsung menangkap tangannya dan berubah menjadi sosok raksasa, yaitu wujud aslinya, dan akan hendak membawa Dewi Sinta ke Alengka, ke kerajaan. Akan tetapi hal tersebut dilihat oleh Jatayu. Nah, Jatayu pun dengan sigap ingin menolong Dewi Sinta. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Jatayu dengan Rahwana. Akhirnya Jatayu kalah dan Dewi Sinta pun dibawa oleh Rahwana ke kerajaan Alengka. Setelah ia kembali dan mengetahui bahwa istrinya telah diculik, dengan informasi yang didapatkan dari Jatayu, Rama pun dengan sigap langsung berangkat ke Alengka untuk menjemput istrinya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Sugriwa, raja dari Kiskindha, yang mana di sana ia membantunya untuk mendapatkan kerajaannya dari kekuasaan kakaknya, yaitu Subali. Singkat cerita, setelah Sugriwa mendapatkan kerajaannya kembali, ia pun menawarkan bantuan kepada Rama untuk beraliansi agar dapat menyerang Alengka untuk mendapatkan Dewi Sinta. Nah, diberikannya lah Hanuman untuk menemani perjalanan Rama dan Laksmana ke Alengka. Selama perjalanannya selama kurang lebih 10 tahun, Rahwana dengan segala rayuan telah ia lakukan, baik itu dengan puisi, dengan puji-pujian, nyanyian, telah ia lakukan untuk menaklukkan hati dari Dewi Sinta. Tetapi dia tahu bahwa hati Dewi Sinta tidaklah akan berpindah secepat itu, karena ia tahu karena Dewi Sinta merupakan reinkarnasi dari Dewi Widewati, istrinya sebelumnya, dan ia tahu bahwa Dewi Widewati adalah seorang dewi yang sangat setia. Akan tetapi Rahwana tidak cepat menyerah. Ia pun dengan sopan
dan dengan penuh tata krama dan tidak pernah sekalipun menyentuh Dewi Sinta dengan kekerasan. Tidak pernah sekalipun. Tapi dengan penuh kasih sayang dan penuh akan pengertian diberikannya setiap hari, tetapi tidak menggerakkan hati Dewi Sinta. Satu kali datanglah Hanoman dan memberitahukan bahwa ia merupakan utusan dari Rama. Tetapi Dewi Sinta tidak mempercayainya karena dia berpikir bahwa Hanoman merupakan wujud lain dari Rawana. Nah, tapi setelah memberikan cincin dari Rama, akhirnya Dewi Sinta pun percaya bahwa Hanoman merupakan utusan dari Rama. Akhirnya Dewi Sinta memberikan bunga kepada Hanoman untuk diberikan kepada Rawana. Setelah mereka sampai di Alengka, terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan yang dibawa oleh Rama dan pasukan dari Alengka. Singkat cerita, setelah pertempuran selesai, Rahwana pun berhasil dikalahkan oleh Rama dan Sinta bisa didapatkan kembali. Akan tetapi, sebelum Rama mendekati Sinta, Rama menanyakan tentang kesucian dari Sinta. Meskipun Sinta telah menjelaskan bahwa ia masih suci, tetapi Rama tidak mempercayainya. Akhirnya, Sinta pun dengan memberanikan diri masuk ke kobaran api dan menunjukkan bahwa ia masihlah suci. Setelah ia masuk ke dalam kobaran api pun terus terbakar, tetapi Dewi Sinta tidak terbakar sama sekali. Hal tersebut dipercayai oleh Rama dan akhirnya Rama percaya bahwa Sinta masih suci. Akhirnya mereka pun bersatu dan kembali ke Ayodhya. Setelah mereka kembali ke Ayodhya, maka kerajaan Ayodhya langsung diserahkan kepada Rama dan Sinta sebagai permaisuri. Akhirnya Hanoman pun menjadi pelayan setia Rama. Ia pun berbakti kepada Rama dan telah hidup bersama-sama dengan Rama di kerajaan Ayodhya. Itulah cerita dari Ramayana, cerita tentang perjalanan Rama. Semoga kalian merasa terhibur akan cerita ini, dan jika kalian merasa terhibur, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe channel ini agar channel ini boleh berkembang dan dapat menceritakan kisah-kisah yang menarik bagi kalian, khususnya dalam percintaan, entah itu percintaan happy ending, sad ending, ataupun complicated. Jangan lupa terus dukung channel ini agar dapat memberikan cerita-cerita. Terima kasih, sampai jumpa.